Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indarwati. Saya akan menjelaskan materi saya tentang manajemen strategi. Yang pertama, pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan rangkaian dua perkataan terdiri dari kata manajemen dan strategi yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri yang telah dirangkaikan menjadi suatu terminologi berubah dengan memiliki pengertian tersendiri pula. Menurut Hadari Nawawi 2005 pasal 148-149, pengertian manajemen strategi ada 4. Pengertian pertama, manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan yang mengambil keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertakan dengan penetapan cara pelaksanaan yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari pengertian tersebut terdapat beberapa aspek yang penting, antara lain manajemen strategi merupakan pengambilan keputusan. Yang kedua, keputusan yang ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh, yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan sebuah organisasi terutama tujuannya dengan cara melaksanakan atau cara mencapainya. Yang ketiga, pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pada keberhasilan atau kegagalan organisasinya. Yang keempat, mengimplementasikan keputusan untuk sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan strateginya dilakukan oleh seluruh jajaran operasional warga sekolah seluruhnya harus mengetahui dan menjalankan peranan sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Yang kelima, keputusan yang ditetapkan manajemen puncak kepala sekolah harus diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pekerja yang terarah pada tujuan strategi organisasi. Yang keenam, pengertian manajemen strategi yang kedua adalah usaha material menumbuh kembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasikan peluang yang muncul guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Dari pengertian tersebut terhadap konsep yang secara relatif itu, dari pengertian manajemen strategi yang terakhir dapat disimpulkan beberapa kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen di lingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategi, yaitu RESTRA, yang dijabarkan menjadi perencanaan operasional RENOP, yang kemudian dijabarkan pula dalam bentuk program-program kerja. Yang kedua, rencana strategi berorientasi pada jangkauan masa depan 20-30 tahun, sedangkan rencana operasionalnya ditetapkan untuk tahun atau setiap 5 tahun. Yang ketiga, visi misi pemilihan strategi yang dihasilkan strategi utama, induk, dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan RESTRA. Namun dalam teknik dan penempatannya sebagai keputusan manajemen puncak secara tertulis, semua acuan tersebut terdapat di dalamnya. Yang keempat, RESTRA dijabarkan menjadi RENOP yang antara lain berisi program-program operasional. Yang kelima, penetapan RESTRA dan RENOP harus melibatkan manajemen puncak pimpinan karena sifatnya sangat mendasar dalam pelaksanaan seluruh misi organisasi. Yang keenam, pengimplementasian strategi dalam program-program untuk mencapai sasarannya masing-masing dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup organisasian, pelaksanaan, dan penganggaran dan kontrol. B. Dimensi manajemen strategi. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Yang ketiga, dimensi pemberdayagunaan sumber-sumber. Yang keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak pimpinan. Dan yang kelima, dimensi multibidang. Yang pertama, dimensi waktu dan orientasi masa depan. Manajemen strategi dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandang jauh ke masa depan dan berperilaku proaktif dan antisipasi terhadap kondisi masa depan.
yang diprediksi akan dihadapi. Antisipasi masa depan tersebut dirumuskan dan ditetapkan sebagai visi organisasi yang akan diwujudkan 20-3 tahun lebih di masa depan. Menurut Hadari Nawawi 2005 pasal 55, visi dapat diartikan sebagai kondisi ideal yang ingin dicapai dalam eksistensi organisasi di masa depan. Yang kedua, dimensi internal dan eksternal. Dimensi internal adalah kondisi organisasi non-profit pendidikan pada saat sekarang berupa kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan yang harus diketahui secara tepat. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan evaluasi diri antara lain dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statis, menggunakan data kuantitatif yang tersedia di dalam sistem informasi manajemen SIM. Namun, yang tersedia di dalam sistem informasi SIM kali data kuantitatif tidak memadai karena lemahnya SIM dalam mencatat, mencari, melakukan penelitian dan mengembangkan data pada masa lalu. Dimensi lingkungan eksternal pada dasarnya merupakan analis terhadap lingkungan sekitar organisasi sekolah yang terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan nasional, lingkungan global yang mencakup berbagai aspek atau kondisi antara lain kondisi sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, adat istiadat dan agama. Yang ketiga, dimensi pemberdayaan sumber-sumber. Manajemen strategi sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepas diri dari kemampuan penyalahgunaan berbagai sumber daya yang dimiliki agar secara terintegrasi implementasi dalam fungsi-fungsi manajemen ke arah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap reno dalam rangka mencapai tujuan strategi melalui pelaksanaan misi untuk mewujudkan visi organisasi. Sumber daya yang ada terdiri dari sumber daya material khususnya berupa sarana dan prasarana, sumber daya finansial dalam bentuk alokasi dana untuk setiap program, sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya informasi. Semua sumber daya ini dikategorikan dalam sumber daya internal yang dalam rangkaian evaluasi diri, analisis internal harus diketahui dengan tepat kondisinya. Yang keempat, dimensi keikutsertaan manajemen puncak pimpinan. Manajemen strategi yang dilalui dengan menyusun rencana strategi merupakan pengendalian masa depan organisasi agar eksistensi sesuai dengan visinya dapat diwujudkan. Rencana strategi harus mampu mengakomodasikan seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya di masa depan. Merupakan wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak. Rencana strategi sebagai keputusan utama yang prinsip tidak saja ditetapkan dengan mengikutsertakan tetapi harus dilakukan secara proaktif oleh manajemen puncak karena seluruh kegiatan untuk merealisasikannya merupakan tanggung jawab. Yang kelima, dimensi multibidang. Manajemen strategi sebagai sistem pengimplementasikan harus didasari dengan menempatkan organisasi sebagai suatu sistem. Dengan demikian berarti sebuah organisasi akan dapat menyusun restra dan renov jika tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan sebagai bawahan pada organisasi sebagai atasan. Dalam kondisi sebagai bawahan, sekolah merupakan bawahan dinas P dan K, berarti tidak memiliki kewenangan penuh dalam memilih dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi. Sekolah hanya berperan sebagai penyusun renov dan program tahunan. Dari uraian tersebut jelas bahwa restra dan renov bersifat multidimensi, terutama jika perumusan restra hanya dilakukan pada banyak organisasi non-profit termasuk pendidikan yang tertinggi dengan dimensi yang banyak tersebut, maka mudah terjadi tidak di seluruh dimensi dapat diakomodasi. C. Keunggulan dan manfaat manajemen strategi bagi organisasi. Yang pertama, profitabilitas. Keunggulan ini menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan anggaran yang hemat dan tepat sehingga diperoleh profit berupa tidak terjadi pemborosan.
Yang kedua, produktivitas tinggi. Keunggulan ini menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan kuantitatif yang dapat diselesaikan cenderung meningkat. Kekeliruan atau kesalahan dalam bekerja semakin berkurang dan kualitas hasil yang semakin tinggi. Serta yang terpenting, proses dan hasil memberikan pelayanan umum siswa dan masyarakat mampu memuaskan mereka. Posisi kompetitif. Keunggulan ini terlihat pada eksistensi sekolah yang diterima, dihargai, dan dibutuhkan masyarakat. Sifat kompetitif ini terletak pada produknya, lulusan terbaik yang memuaskan masyarakat yang dilayani. Yang keempat, keunggulan teknologi. Semua tugas pokok berlangsung dengan lancar, dalam arti pelayanan umum dilaksanakan secara cepat waktu, sesuai kualitas berdasarkan tingkat keunikan dan kompleksitas tugas yang harus diselesaikan dengan tingkat rendah karena mampu mengadaptasi perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang kelima, keunggulan sumber daya manusia. Di lingkungan organisasi pendidikan dikembangkan budaya organisasi yang menempatkan manusia sebagai faktor sentral atau sumber daya penentu keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang dimiliki terus dikembangkan dan ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikapnya terhadap pekerjaannya sebagai pemberi pelayanan kepada siswa. Bersama dengan itu, dikembangkan pula kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi oleh sekolah pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan sebagai pengaruh globalisasi di masa yang akan datang. Yang keenam, iklim kerja. Tolak ukur untuk menunjukkan bahwa hubungan kerja formal dan informal dikembangkan sebagai budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam budaya organisasi pendidikan, setiap sumber daya manusia sebagai individu dan anggota organisasi terwujud hubungan formal dan hubungan informal antara personil yang harmonis sesuai dengan posisi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing di dalam dan di luar jam kerja. Yang ketujuh, etika dan tanggung jawab sosial. Tolak ukur ini menunjukkan bahwa dalam bekerja terlaksana dan dikembangkan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi dengan selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi. D. Manfaat dan manajemen strategi. Manfaat yang diperoleh dari implementasi manajemen strategi adalah organisasi menjadi dinamis, fungsi kontrol berjalan dengan efektif dan efisien, meniadakan perbedaan dan pertentangan pendapat dalam mewujudkan keunggulan, memudahkan dalam menyepakati perubahan atau mengembangkan strategi yang akan dilaksanakan, mendorong perilaku proaktif bagi semua pihak untuk ikut serta mewujudkan keunggulan.